sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, apa kabar kalian? Baik? Sudah sarapan? Baik. Kemarin pelajari, kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, ulangi ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, ayo kameranya di-on-kan semuanya. Nah, udah dipersiapkan ya LKS-nya, ada IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mulai share. Nah, kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 4. Ini salah, pembelajaran 4. Tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 4. Dan materi dan mata pelajarannya ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, lanjut. Setuju belajarnya, ayo. Berdoalah sebelum memulai pelajaran. Siapa yang mau meminta? Farah. Ya, oke, Farah. Pimpin ya teman-temannya untuk berdoa. Amin. Ya, selesai gitu ya. Nah, nomor 2, cermatilah tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini. Terus perhatikanlah materi yang disampaikan Bu Guru dan catatlah hal-hal penting di buku tulismu. Terus kerjakanlah tugas yang diberikan dengan teliti dan seksama. Mana ini? Nah, kalian nanti Ibu kasih link untuk presensi ya, jangan lupa untuk presensi. Nah, untuk memulai pelajarannya, kita bernyanyi dulu. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu? Tahu. Oke. Bernyanyi bersama. Nyanyi terus ya setiap pertemuan ya. Mulai. Tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan bacaan siswa dapat masyarakat pikiran. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat identifikasi keberagaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Yang terakhir, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis keluarga teman-teman kelasnya. Nah, lanjut. Nah, ini peta apa anak-anak kemarin sudah? Ini peta apa? Peta Indonesia. Ya, bagus, peta Indonesia. Nah, berdasarkan lagu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu terdiri dari apa? Pulau? Pulau. Tentang luas dari Sabang sampai Merauke. Terus, kalian tahu nggak kalau Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris? Kenapa kok disebut sebagai negara agraris? Siapa yang tahu? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena penduduknya ya. Nah, ini siapa yang menjawab? Karena bagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Makanya Indonesia disebut negara. Ini ada yang menanam, ada yang menyemprot pupuk, terus ada panen. Selanjutnya ya anak-anak. Nah, perhatikan. Halo sahabat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada tema 8,
lingkungan sahabat kita, tema 1, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam pembelajaran 3, disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Ayo kita cari tahu. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Beberapa jenis usaha selain pertanian antara lain perindustrian, perdagangan, dan jasa. Pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Kemudian ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan juga ada industri yang mengolah bahan setengah jadi bahan jadi. Kemudian ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Kedua, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan, ada pemindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri. Adanya perdagangan, produksinya pada yang diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Gambar berikut ini menunjukkan kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan jual beli di pasar dan orang belanja di toko swalayan. Ketiga, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meski tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa antara lain guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Gambar berikut ini menunjukkan pekerjaan di bidang jasa, yaitu memeriksa pasien dan guru pengajar. Ya, kita simpulkan bareng-bareng yuk. Berdasarkan jenis-jenis usaha di Indonesia, ada berapa anak-anak? 3. 3 itu apa saja? Yo, 3 itu apa saja? Perindustrian, Ya, perdagangan, jasa. iya, jenis usaha masyarakat di Indonesia itu ada 3 anak-anak, yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Siapa yang tahu perindustrian itu apa ya? Berdasarkan video tadi. Merupakan usaha dan menjadi barang jadi atau barang setengah
Kegiatan industri atau perindustrian adalah tadi berpendapat usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi. Seperti tadi apa? Ada usaha mebel, ada usaha pembuatan tempe, terus ada usaha apa lagi tadi? Di contohnya ada pengrajin keramik. Bakery. Ya, bagus. Nah, lanjut ya. Perindustrian itu dibagi menjadi berapa anak-anak berdasarkan jumlah tenaga pekerjanya? Berdasarkan 4. Siapa ini yang menjawab? Amel. Ya. 4 itu apa saja, Amel? Industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, industri besar. Ya, baik sekali. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Siapa yang tahu apa industri rumah tangga itu? Siapa yang tahu? Yaitu industri yang memperkerjakan 1 sampai 4 orang tenaga kerja. Ya, bagus sekali, Amel. Industri rumah tangga itu industri yang memperkerjakan 1 sampai orang tenaga kerja. Contohnya apa, Amel? Yang lain contohnya apa? Industri rumah tangga misalnya apa? Membuat kue. Ya, membuat kue. Siapa itu? Bentar. Pembuat hantaran pernikahan. Ya, membuat hantaran pernikahan. Terus apa lagi? Siapa tahu? Pembuatan barang rajutan. Pembuatan barang rajutan. Oke, kita sekali pembuatan kue kering. Ini gambar ya. Terus pembuatan hantaran pernikahan dan pembuatan barang rajutan. Jadi kita lanjut lagi. Kalau contoh kegiatan industri apa anak-anak? Industri kecil. Siapa yang tahu industri kecil itu apa ya? Siapa yang tahu? Industri yang Kecil. sampai 19 tenaga kerja. Parah ya. Kita coba ya. Benar nggak sih industri kecil seperti itu? Ya, benar. Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan 5 sampai 19 tenaga kerja. Contohnya apa ya anak-anak? Contohnya apa industri kecil itu? Perajin mebel yang memperkerjakan 15 orang tenaga kerja. Iya, perajin keramik. Contohnya ada pengrajin mebel. Kalau pengrajin mebel itu kebanyakan kita lihat di mana? Di kota mana? Ayo, siapa yang tahu? Di kota mana yang terkenal dengan sebutan kota petir? Kota mana? Kota Jepara. Iya, kota Jepara. Biasanya pengrajin mebel. Yang kedua, contohnya adalah pembuatan tempe dan tahu. Siapa yang sudah pernah melihat pembuatan tempe dan tahu di pabriknya? Ya, pernah semua ya? Pernah. Terus yang ketiga adalah pengrajin keramik. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan industri yang ketiga yaitu industri sedang. Siapa yang tahu apa itu industri sedang dan jumlah pekerjanya itu berapa ya? Saya Bu, siapa? Ayo, Para. Bu. Duha, coba Duha ya belum. Industri sedang yaitu industri yang memperkerjakan 20 sampai 99 tenaga kerja. Yuk kita coba cek ya, apakah benar industri sedang seperti itu? Ya, betul sekali. Industri sedang yaitu industri yang mempekerjakan 20 sampai 99 tenaga pekerja. Contohnya itu apa ya anak-anak kalau industri sedang? Apa yang tahu? Saya Bu. Namanya siapa? Amel. Amel. Apa contohnya Amel? Contohnya apa Amel? Industri sedang.
Halo, kok malah hilang Amen. Yang mengerjakan 20 sampai 99 tenaga kerja. Ya, Farel bagus sekali. Contohnya apa Farel? Industri sedang itu. Contohnya apa? Sarah, Bu. Sarah, Bu. Ya, apa? Contohnya apa Farah? Contoh Antara lain kayak batik modern, batik cap, dan percetakan. ya, ada pembuatan pakaian jadi seperti di gambar seperti ini ya. Terus ada pembuatan batik cap, biasanya kita sering jumpai di mana? Kota yang terkenal dengan sebutan kota batik. Kota batik. Pekalongan. Salah. Ya, tadi ada yang Pekalongan. ya di Pekalongan. Siapa tadi yang bilang Pekalongan? Wah, Duha, bagus sekali. Yuk, lanjut. Ada apa lagi? Percetakan. Nah, pabrik percetakan di Kudus apa anak-anak? Biasanya nyetak kertas. Enggak apa percetakan di Kudus namanya pabrik apa? Yuk. Ada di Terban, ada di Jati, pabrik di Kudus Pura. Oh ya, Pura atau Pusaka Raya ya. Nah, lanjut yuk. Kalau industri yang keempat yaitu industri besar. Siapa yang tahu industri besar itu apa ya? Sekar. Siapa? Coba. Apa? Industri besar yang bekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Industri besar menggunakan peralatan motor tenaga kerja dalam jumlah besar. Ya, baca yuk, betul kan? Ya, betul. Industri besar adalah industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Contohnya apa, Duha? Ayo, contohnya apa, Duha? Antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ya, bagus sekali. Ada industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, kita lanjut yuk. Usaha masyarakat Indonesia yang kedua yaitu perdagangan. Siapa yang tahu perdagangan itu? Ya, Bu. Bu. Ya, coba Duha. Perdagangan adalah Perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produktif dari berbagai produsen atau penghasil untuk dijual kembali kepada konsumen atau pemakai. iya, intinya yaitu kegiatan perdagangan itu kegiatan antara penjual dan pembeli atau produsen dengan konsumen. Ya, perdagangan itu ada banyak anak-anak. Ada pedagang kecil, contohnya apa kalau pedagang kecil? Pedagang kaki 5. kaki 5. Terus pedagang apa ini? Pedagang sayur. Ya, misalnya ini kayak di Kliwon, di ada ya. Terus yang terakhir pedagang pengekspor dan pengimpor contohnya. Yuk lanjut lagi yuk. Kita ke industri yang ketiga. Kegiatan masyarakat Indonesia, usaha masyarakat Indonesia dalam bidang yang ketiga yaitu jasa. Siapa yang tahu apa itu jasa? Sekar. Ya, sekar. Jasa merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Iya. Betul sekali, jadi kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen dan ini biasanya tidak menghasilkan barang. Contohnya apa anak-anak? Dokter. Para apa? Bu guru. Oke, terus lanjut apa lagi? Siapa yang tahu? Biasa. Siapa ini? Coba Iqbal apa? Iqbal contohnya apa kegiatan jasa? Syukur. Apa? Polisi, betul. Sopir bus. Ya, Duha, Nah, ada dokter, ada guru,
Ada tukang cukur ya. Yang rambutnya panjang-panjang cowok bisa dicukur biar bisa memanfaatkan jasa tukang cukur. Nah, kita lanjut yuk. Sudah paham antara perindustrian, perdagangan dan jasa anak-anak dan usaha masyarakat Indonesia? Sudah paham belum? Ya, coba sekarang kerjakan yuk. Materi selanjutnya. Nah, ini Bu ada link nanti diklik ya, oke? Sekarang nomor akan dikerjakan. Nomor 1 kira-kira siapa yang bisa sebutkan masing-masing 3 contoh jenis usaha masyarakat barang dan jasa. Ya, apa? Apa Farah? Apa? Apa 3 contoh jenis usaha masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa? Contohnya tadi apa saja? Sekar. Apa? Farah? Sekar. Apa? Sekar. Apa? Industrian dengan jasa. Ya, contohnya apa? Profesi apa? Jenis pekerjaan apa? Tukang cukur. Ya, tukang cukur. Ya. Apalagi? Siapa yang bilang tukang cukur tadi? Guru. Terus sekarang satu lagi apa? Dokter. Dokter. Oke. Jadi kita belajar tentang industri. Masih ingatnya apa saja pengertian industri? Saya tahu ya pengertian industri ya. Terus apa saja kan industri itu? Untuk mempermudah belajar, biasanya kita membuat peta pikiran. Ya, disimak yuk, 68 yuk. Peta pikiran adalah ya, Sekar, coba apa peta pikiran itu, Sekar? Dapat diartikan sebagai suatu penyajian informasi dalam diagram. Ya, bisa jadi. Ya. Kita simak yuk. Peta pikiran adalah suatu cara penyajian informasi dalam bentuk diagram. Diagram tersebut biasanya akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Nah, contohnya seperti ini, anak-anak. LKS ini ya. Ini peta ide pokoknya industri. Terus bercabang lagi, pengertian industri yang ke atas. Yang ke bawah, ini ada industri besar, industri kecil. Terus ini apa saja. Nah, ini guru punya tugas. Nah, nanti kalian membuat peta pikiran tentang usaha-usaha masyarakat. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada tukang cukur, ada apa lagi tadi? Ada guru. Terus ada apa lagi? Jenis pekerjaan apa lagi tadi yang dipelajari kalian di materi sebelumnya? Apa? Dokter. Terus ada apa lagi? Guru. Ya, guru. Ada apa? Perdagangan. Ya, perdagangan, dagang, dan lain-lain. Nah, ternyata berbagai perbedaan pekerjaan tadi itu merupakan yang namanya keberagaman sosial. Nah, siapa yang tahu apa itu keberagaman sosial? Siapa yang tahu? Saya. Sekar. Ya, Sekar coba apa keberagaman sosial, Sekar? Keberagaman sosial adalah suatu kondisi pada masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, misalnya jenis pekerjaan. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya keberagaman jenis pekerjaan disebabkan oleh perbedaan kondisi. Keberagaman sosial adalah suatu kondisi pada masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam bidang berbagai bidang ya. Misalnya jenis pekerjaannya anak-anak. Nah, pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini berbeda karena kondisi alam. Misalnya yang dataran tinggi, pekerjaannya beda sama masyarakat yang dataran rendah. Biasanya kalau yang dataran tinggi itu masyarakatnya bermata pencarian apa anak-anak? Dataran tinggi seperti Ranggang, jadi apa? Petani kebun, ya petani, pekebun. Terus apa lagi? Nah,
Kalau dataran rendah misalnya apa anak-anak pekerjaannya? Kalau di daerah perkotaan atau di daerah pantai biasanya pekerjaannya apa mereka? Nelayan. Nelayan. Oke, bagus sekali. Dan itu di perkotaan biasanya pegawai apa? Pegawai pabrik ya kan, pegawai kantor ya. Nah, ya. Dari perbedaan tadi, perbedaan pekerjaan, kita tuh nggak boleh, kita tuh harus menyikapinya bagaimana anak-anak? Apa ini? Duha. Nopan ini ngapain kok raise hand terus? Ayo, bagaimana cara menyikapi keberagaman jenis pekerjaan di sekitar kita anak-anak? Siapa sih sebenarnya? Nopan ini ngapa nih? Ya, Farel coba apa? Mau menghargai jerih payah orang lain. Ya, terus nomor 2 apa? Kira-kira anak-anak lain mau menghargai jerih payah orang lain? Tidak menganggap rendah pekerja orang lain. Ya, bagus. Tidak menganggap rendah pekerjaan orang lain. Terus nomor 3 apa anak-anak kira-kira? Bersikap sopan kepada orang lain dan tidak menganggap mencela pekerjaan dengan perkataan atau tindakan. Ya, bagus. Bersikap sopan, tidak boleh mencela. Ya, yang terakhir apa? Tidak Ya. menyombongkan diri atau tidak menganggap bahwa pekerjaan sendiri lebih baik dari pekerjaan lainnya. Ya, bagus sekali. Nah, sikap kita terhadap keberagaman sosial itu nggak boleh mengejek misalnya apa ya, pekerjaannya orang tua si A itu hanya petani kok. Pekerjaannya petani, mentang-mentang pekerjaannya orang tuanya dokter, nggak boleh meremehkan pekerjaan orang lain. Kita harus menghargai. Nah, ini ya, mau menghargai jerih payah orang lain, tidak menganggap rendah pekerjaan orang lain, bersikap sopan kepada orang lain, tidak gampang mencela, ojo ngece ya. Nomor 4, tidak menyombongkan diri atau tidak menganggap pekerjaan sendiri itu lebih baik. Coba ya. Tadi kan sudah mengetahui berbagai macam pekerjaan ya. Nomor 1 ini coba kalian nanti disilang ya. Bentar. Silang. Manakah pekerjaan yang ada di daerah pegunungan, dataran tinggi? Nah, ya. Bisa disilang anak-anak. Ya, nomor 1 disilang. Ya, Nova nomor 1. Lagi siapa? Yang siapa mana Nova saja. Farel nomor 1, yang lain. Apa? Rahma nomor 1. Rahma nomor 1 itu adalah pekerjaan di daerah pegunungan. Yuk kita cek yuk. Ya, betul sekali. Nah, ini kita kerjakan LKPD 3. Ini linknya. Ayo, sudah belajar apa saja kita hari ini? Apa saja tadi? Kita belajar apa? Dicas dulu. Kita IPS-nya belajar apa? Ya, Perindustrian. ya perindustrian. Terus apa lagi? Perdagangan. Ya, terus Jasa. ya, pekerjaannya apa saja? Coba, misalnya apa? Kalau perindustrian itu apa? Industri kecil, industri besar. Ya, bagus. Contohnya apa? Pekerjaannya apa? Ya, contoh pekerjaannya apa? Pembuatan apa? Pembuatan? Ya, bagus. Terus apa lagi? Ayo. Ya, ukur itu jasa mebel ya. Terus kita tadi bahasa Indonesia belajar apa? Kita belajar apa? Peta. Indonesia kita belajar Pikiran. peta pikiran. Ya, kalau pas PPKN kita belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia dan jenis-jenis pekerjaan ya di dataran tinggi, dataran rendah, dan perkotaan. Dataran tinggi biasanya pekerjaannya apa masyarakatnya? Perkebunan. Ya, perkebunan. Kalau di daerah pantai, pekerjaan masyarakatnya apa? Nelayan. Ya, nelayan. Ya, paham ya anak-anak ya? Udah paham ya? Udah paham belum? Udah ya. Nah, nanti kerjakan soal evaluasinya ya. Nah,
Ibu Guru cukupkan pertemuan kali ini. Ya, siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran? Siapa? Farah. Farah, coba Farah. Guru mengakhiri pelajaran. Ayo Farah. Pelajaran, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas dari Pak Nova ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.